pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 18 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya hilal di Aceh tidak terlihat. Pemerintah tetapkan 1 Ramadan Kamis 19 Februari 2026. 39 unit hunian tetap rampung dikerjakan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutir FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Hilal di Aceh yang dipantau oleh tim Falakiyah Kementerian Agama Aceh di Gedung Pusat Observatorium Tengku Cik Kutakarang, Loknga Aceh Besar tidak terlihat. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Pemerintah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Penetapan ini melalui sidang isbat yang ditetapkan oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar. Sebelum ditetapkan awal Ramadan oleh Kementerian Agama, tim Falakiyah di seluruh wilayah di Indonesia sejak kemarin melakukan pengamatan hilal, termasuk di Provinsi Aceh. Di Aceh sendiri, pengamatan hilal dipusatkan di Gedung Pusat Observatorium Tengku Cik Kutakarang, Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Pengamatan hilal dilakukan oleh tim Falakiyah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan tim dari BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Azhari, menyatakan posisi hilal di Aceh pada Selasa 17 Februari 2026 masih berada di bawah ufuk sehingga dipastikan tidak dapat terlihat sehingga 1 Ramadan ditetapkan pada hari Kamis 19 Februari 2026. Sesuai kaidah fikih, apabila hilal tidak terlihat pada hari ke-29 bulan berjalan, maka bulan tersebut disempurnakan menjadi 30 hari. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh, melainkan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Bagaimana telah kita informasikan beberapa hari lalu, bahwa kondisi hilal hari ini minus di bawah ufuk, maka bisa dipastikan tidak nampak karena memang masih minus dan di bawah ufuk. Kondisi ini seluruh Indonesia, mulai Aceh sampai Papua, berada di bawah ufuk. Azhari menyatakan Kanwil Kemenak Aceh tetap melaksanakan pemantauan hilal pada 29 Sya'ban sebagai bagian dari prosedur dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan Rukyatul Hilal tetap digelar untuk memberikan pemahaman mengenai proses penentuan awal bulan Hijriyah. Dari Banda Aceh,
Reporter Munjir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar melakukan pengamatan hilal dalam penentuan awal Ramadan, sekaligus sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam pemahaman ilmu astronomi. Selengkapnya kembali dilaporkan Munjir Budiana. BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar mengerahkan tim dan peralatan seperti teleskop untuk melakukan pemantauan hilal dalam penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah yang dipusatkan di Gedung Pusat Observatorium Tengkuci, Kota Karanghunga, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa kemarin. Pemantauan hilal ini tidak hanya bagian dari proses keagamaan dalam penentuan awal Ramadan, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi dan peningkatan literasi sains di tengah masyarakat. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar, Andi Azhar Rusdin kepada RRI mengatakan kegiatan Rukyatul Hilal dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran astronomi yang aplikatif dan mudah dipahami publik. Menurutnya pemantauan hilal bukan sekedar melihat bulan sabit, tetapi juga memahami proses ilmiah di balik pergerakan benda langit. Ketinggian hilal ya, hilal di setiap awal bulan Hijriah, di mana pada setiap tanggal 29 bulan Hijriah itu kita melaksanakan pengamatan. Untuk hari ini sendiri kami memenuhi undangan dari Kanwil Kemenak Aceh untuk melaksanakan Rukyatul Hilal sekaligus untuk melaksanakan edukasi terkait informasi hilal hari ini, di mana untuk data hisab yang kami peroleh, kami hitung dari tim BMKG sendiri bahwa hilal hari ini masih berada di bawah ufuk. Andi menjelaskan BMKG secara rutin menyediakan data hisab serta memfasilitasi observasi hilal yang dapat diakses masyarakat termasuk melalui siaran langsung di kanal resmi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus pemahaman publik terhadap metode penentuan awal bulan Hijriah. Pendekatan ilmiah dalam pemantauan hilal juga memperkuat pemahaman bahwa sains dan agama dapat berjalan selaras. Sehingga melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menunggu hasil sidang isbat, tetapi juga bisa memahami dasar ilmiah yang digunakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. 39 unit hunian tetap bantuan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Desa Kuala Cangkoy telah rampung. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Pembangunan hunian tetap Huntap di Desa Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara terus menunjukkan progres signifikan. Huntap tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut. Sebanyak 104 unit Huntap direncanakan dibangun di Desa Kuala Cangkoy. Dari jumlah tersebut, 39 unit telah rampung dikerjakan. Sementara itu, 19 unit rumah sudah terpasang instalasi listrik dan 20 unit lainnya telah dipasangi keramik lantai sebagai bagian dari tahap penyelesaian akhir. Pelaksanaan pembangunan Huntap turut mendapat pendampingan dari jajaran TNI termasuk Korem 011 Lilawangsa. Proses yang dicapai saat ini disebut telah dilaksanakan dengan cepat sesuai dengan target yang direncanakan sehingga diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat penerima bantuan ketika bulan Ramadan. Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Ali Imran, menyampaikan optimisme terhadap penyelesaian proyek hunian tetap ini. Insya Allah puasa ini sudah bisa digunakan, kita lihat sendiri, proses sangat cepat ya, bagus. Dan kami dari Korem 011 Lilawangsa beserta jajaran, terutama Kodim 0103 Aceh Utara, mendukung penuh proses pembangunan Huntap dan pengamanan baik dari material, pekerjaan, dan progres yang dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam. Dengan capaian pembangunan yang terus bertambah, pemerintah berharap seluruh unit Huntap dapat segera difungsikan secara bertahap. Kehadiran hunian tetap ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan kepastian tempat tinggal bagi warga Desa Kuala Cangkoy. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.
Aliansi Gerak Bersama dan influencer konten kreator mengunjungi kamp pengungsian Desa Bukit Linteng, Langkahan, Aceh Utara dalam agenda kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Desa Bukit Linteng, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Dan para pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Menjelang Ramadan tahun 2026, puluhan relawan bergerak menembus keterbatasan wilayah dan kondisi pasca bencana di Desa Bukit Linteng. Sekitar 50 relawan yang tergabung dalam aliansi Gerak Bersama hadir langsung di dua dusun, yaitu Dusun Tengah dan Dusun Pateng, untuk memastikan 289 kepala keluarga terdampak bencana tetap mendapatkan dan merasakan makna megang meski masih dalam situasi pemulihan dari pengungsian. Gerakan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Ketua Relawan Rahmat Baihaki dan diperkuat sinergi berbagai elemen termasuk influencer asal Aceh, Halil Toktok dan Syakir Daulay. Pertama, berkolaborasi dengan Bang Syakir dan Bang Halil melaksanakan Festival Megang. Festival Megang ini adalah bagian dari merawat tradisi dan mempererat silaturahmi bersama masyarakat Aceh Utara. Di sini kita memberikan 800 Quran, ada mainan, daging megang, terus kurma, air mineral untuk persiapan puasa. Dampak bencana yang pertama adalah ekonomi kita yang bakalan mati tentunya. Kemudian adalah harapan, di sini akan timbul harapan-harapan dari masyarakat, yang mana kalau tidak kita bertindak secara cepat, maka akan lahir generasi-generasi yang berharap dan generasi-generasi yang tidak mengetahui apa arti mencari pekerjaan dan berjuang. Jadi kita harus bertindak. Ya, aku lihat yang pertama, ini evaluasi kita semuanya, baik dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas skala nasional, bahwa memang di sini butuh cepat tanggap. Artinya orang di sini banyak kebutuhan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum memang segala macam sistem dan lain-lain, segala macam birokrasi di sini. Sebenarnya banyak saudara-saudara kita dan mereka manusia, jadi bukan seperti perusahaan yang perlu banyak birokrasi. Bagi aku, kayaknya mereka lebih butuh kehadiran yang cepat dan kehadiran yang jangka panjang. Para relawan tidak hanya mendistribusikan bantuan megang dan perlengkapan ibadah, tetapi juga menghadirkan trauma healing bagi anak-anak pengungsian. Aksi ini menegaskan bahwa relawan menjadi garda terdepan, solidaritas, menghidupkan tradisi, menjaga martabat, dan memulihkan harapan warga yang terdampak bencana. Dari Bukit Linteng, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan. RRI Loksmawe kembali menggelar Pekan Tilawatil Quran sebagai agenda rutin tahunan di bulan Ramadan. Namun pelaksanaan tahun ini berbeda. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana. Ini saya reporter Albara Maulana sedang berada di ruang multipurpose MPRI Loksmawe dan saat ini sedang berlangsung kegiatan Pekan Tilawatil Quran atau PTQ LPP RRI tahun 2026. Dan sesaat lagi akan berlangsung kegiatannya dan saya akan mewawancarai Ketua Tim Layanan Usaha atau LPU dari RRI Loksmawe, ada Bung Rudi. Assalamualaikum Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan kegiatan kita di hari ini, Bang? Ya, Albara, terima kasih. Hari ini kita lakukan perekaman untuk Pekan Tilawatil Quran. Dan ini agak berbeda dari tahun-tahun biasanya karena yang kita rekam nanti audio dan video, jadi kita akan kirim. Kita untuk teknis perekamannya mulai hari ini kita kumpulkan semua peserta. Jadi peserta yang sudah mendaftar itu ada tilawah putra 14 orang, kemudian disusul tilawah putri 15 orang, mengundurkan diri 1 orang. Dan kita berharap acara ini akan berjalan lancar sampai dengan berakhirnya masa perekaman hari ini. Ini untuk kategori perlombaan yang dilombakan hari ini apa aja? Khusus hari ini cabang tilawah.
Tilawah saja? Ya, sedangkan untuk cabang lainnya tahfiz itu nanti dilombakan oleh Korwil. Ya, jadi nanti cara seleksinya bagaimana, teknis seleksinya Pak? Teknik seleksi tilawah ini di Jakarta, kita kirimkan videonya, setelah mereka rekaman, kita kumpulkan dan kita kirimkan ke Jakarta. Nanti Jakarta yang menilai siapa yang berhak akan masuk ke mewakili RRI Loksmawe gitu. Mewakili RRI Loksmawe bukan Korwil ya? Kalau tilawah tidak, melalui Satker, mewakili Satker. Kalau tilawah, kalau cabang tahfiz misalnya dan tausiah itu mewakili Korwil. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Ramadan juga, Pak? Ya, ini agenda rutin kita ya di RRI. Pekan Tilawatil Quran itu setiap tahunnya di bulan Ramadan, dan mungkin yang berbeda teknis PTQ-nya kali ini berbentuk rekaman gitu. Kalau yang sebelumnya kita langsung dinilai oleh dewan juri yang ada di Satker masing-masing. Jadi pemenang 1-2 itu satu putra satu putri langsung berangkat ke final di grand finalnya. Oke, apa harapannya Bang untuk kegiatannya? Ya, harapannya kita sebagai penitia pelaksana di Lembaga Pelayanan Publik RRI Loksmawe ini akan berjalan lancar sebagaimana harapan teman-teman dan juga peserta. Ini berharap bahwa acara ini akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Dan kembali kami sampaikan bahwa untuk hari ini kita satu hari kita kumpul peserta semuanya dan satu hari kita ngambil rekamannya. Baik, terima kasih Bu Rudi. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi pendengar penjelasan dari Bu Rudi. Beliau merupakan ketua tim LPU RRI Loksmawe. Bahwasannya untuk teknis perlombaan PTQ tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun lalu. Dan tadi sudah dijelaskan, saya reporter Albara Maulana kembali ke studio. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dengar harga daging megang jelang Ramadan 1447 Hijriah di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dijual Rp170.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Harga daging sapi megang puasa Ramadan di Takengon dijual Rp170.000 per kilo pada Rabu kemarin, sementara harga daging kerbau dijual Rp180.000 per kilo. Pedagang Muslim mengatakan harga jual itu turun Rp10.000 dari harga jual pada megang kecil kemarin. Harga jual daging megang ini, kata Muslim, sudah berlangsung sejak beberapa tahun silam. Muslim mengaku sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak, kata Muslim, juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan. Siapa namanya Bang? Bang Muslim Bang. Muslim, berapa harga daging Bang? 17 Bang. Jenis apa? Sapi kampung nih Bang. Kalau kerbau? 18 Bang. Kemarin jualan apa? Kemarin jualan sini juga Bang. Berapa harga kemarin? Kerbau kemarin 18-19 Bang. Sapi? Sapi 17. Sama juga Bang? Sama juga. Ini dari mana sapi ini Bang? Dari Pejebe Bang, Pejebe. Perumahan Petor. Oh, Petor. Udah lama Bang jualan? Ini pasaran atau gimana Bang? Atau ada kenaikan? Naik Bang. Dihitung petani aja udah 17 Bang. 16-17. Oh gitu. Tahun kemarin berapa jual per kilo? Tahun kemarin 16. Naik 10.000 kah? Ya Bang. Kasih Bang ya. Amatan RRI, pasar megang di Takengon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Peilang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Mereka sudah berjualan daging megang sejak Selasa kemarin. Di sejumlah titik pasar megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.
Pemerintah Kota Sebelu Salam menyalurkan bantuan Presiden berupa 53 ekor sapi bagi korban banjir guna meringankan beban ekonomi menjelang Ramadan 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Sebelu Salam menyalurkan bantuan kemanusiaan dari Presiden Republik Indonesia bagi warga yang menjadi korban bencana banjir. Bantuan senilai 1 miliar rupiah tersebut diwujudkan dalam bentuk ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan pangan warga menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Sebanyak 53 ekor sapi telah disiapkan untuk dibagikan kepada ribuan kepala keluarga yang tersebar di beberapa titik terdampak. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh jajaran pemerintah daerah di hadapan perwakilan masyarakat dan aparatur desa. Pemerintah memastikan bahwa kualitas ternak yang dibagikan telah melalui pemeriksaan kesehatan agar aman dikonsumsi oleh warga. Alhamdulillah pada siang ini hari Selasa 17 Februari 2026 kami atas nama pemerintah daerah menyerahkan bantuan dari Bapak Presiden yaitu 1 miliar rupiah yang dibelikan untuk beberapa ekor sapi, 53 ekor untuk warga yang kena dampak banjir untuk Kota Sebelu Salam. Hari ini kami didampingi oleh Pak Asisten 1, Sekretaris Dinas Peternakan Perkebunan dan Pak Camat Sultan Daulat dan ada beberapa kepala desa. Jadi teknisnya kita potong di lapangan Sadakata, lalu kita panggil kecik masing-masing yang akan mendistribusikan ke warganya masing-masing. Warga menyambut baik bantuan daging tersebut sebagai pemacu semangat untuk kembali bangkit pasca bencana. Dengan tuntasnya penyaluran ini, fokus pemerintah selanjutnya adalah melakukan rehabilitas infrastruktur yang kuat yang rusak akibat terjangan banjir. Demikian, Juprianto melaporkan. UPTD Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh memastikan kenyamanan jemaah dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri dalam Feature Ramadan sore ini. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh melakukan berbagai persiapan mulai dari sarana prasarana hingga kebersihan, memastikan kenyamanan masyarakat dari berbagai wilayah untuk melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah dalam meraih pahala di bulan suci Ramadan. Petugas kebersihan berupaya merapikan tanaman atau bunga hias di pekarangan masjid, memastikan keindahan dan bersihnya area dalam maupun luar masjid, termasuk memfasilitasi pelaksanaan sholat tarawih dengan mempersiapkan imam terbaik. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, masjid ini dipadati ribuan jamaah. Bahkan saf salat memenuhi setiap sudut masjid hingga ke halaman. Pelaksana harian PLH Kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman, Tengku Iskandar mengimbau jamaah untuk mematuhi aturan yang berlaku, turut serta menjaga ketertiban dan kebersihan masjid, termasuk menggunakan pakaian yang sesuai syariat. Juga kita sediakan semua kebutuhan di dalam pelaksanaan seperti misalnya tempat sampah. Makanya kita berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga sampah, menjaga kebersihan. Masjid yang dibangun pada tahun 1879 kini semakin megah setelah direnovasi dan dilengkapi dengan 12 unit payung raksasa seperti Masjid Nabawi Madinah. Masjid ini menjadi daya tarik bagi masyarakat sebagai tempat ibadah maupun wisata spiritual. Setiap Ramadan tiba, suara imam yang melantunkan bacaan Quran saat tarawih, tadarus, ramainya yang melaksanakan iktikaf, yakni berdiam diri dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Suara khas sirine sebagai tanda berbuka puasa, pengajian lintas usia, dan berbagai ibadah lain menambah keagungan Masjid Raya Baitur Rahman. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.